Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu yang sama kita hormati, Pak Rauding sebagai Muhammadiyah Makassar, yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu peserta PPG Piloting 3 yang berjumlah 3.143. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena memperkenankan kita semua berada pada room ini. Tentunya pada room ini ada di ruangan Zoom dan di ruangan YouTube. Tak terasa, Bapak dan Ibu, kita sudah berada pada tahapan persiapan UKM PPG. Saya tahu bahwa Bapak dan Ibu penuh dengan perjuangan, penuh dengan kerja keras. Lagi-lagi Bapak Ibu, kita harus memiliki prinsip bahwa tidak ada hasil yang luar biasa tanpa dengan usaha yang luar biasa pula. Tidak ada hasil yang indah kecuali melalui dengan usaha dan kerja keras. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka itulah yang mendapat. Bapak dan Ibu yang telah berusaha menjalani PPG ini akan mendapatkan hasilnya pula. Karena tidak akan mungkin Ibu yang menjalani, orang lain yang akan mendapatkan hasil di akhirnya. Kemudian Bapak dan Ibu mengingat bahwa kegiatan di tahapan ini adalah persiapan UKM PPG. Saya berharap bahwa Bapak dan Ibu dalam tahapan persiapan ini memang betul-betul mempersiapkannya. Ya. Bapak dan Ibu betul-betul menyiapkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, kebutuhan yang diharapkan. Dimulai dari modul ajarnya, video pelaksanaan pembelajarannya, studi kasusnya, mohon dipersiapkan sebaik mungkin. Dan insya Allah sebentar Pak Rauding akan menyampaikan tahapan-tahapan dan proses-proses seperti apa tahapan yang Bapak Ibu akan lakukan pada uh, persiapan atau tahapan pelaksanaan UKM PPG-nya, dimulai dari pendaftaran sampai penguploadan berkas yang akan disajikan di dalamnya. Kemudian saya berharap pula Bapak dan Ibu, ketika ada informasi ya, ketika ada informasi baik via grup, baik via temannya, mohon informasi itu dicermati. Mari kita sama-sama berliterasi dengan baik, membaca dengan baik Bapak dan Ibu. Informasi ini informasi dari mana? Dari teman saya, dari teman saya. Sekiranya ada informasi yang tidak bersumber dari kami, pengelola PPG, FKIP Unisma Makassar, jangan pernah menyebarluaskan atau jangan dipercaya. Ketika kami akan memberikan informasi, kami akan memberikan informasi itu dengan resmi, baik itu di via grup WA Bapak dan Ibu dan Telegram. Karena jumlah dan kapasitas Bapak dan Ibu di gelombang ini luar biasa, 3.000 lebih. Jadi 100 saja berkomentar di waktu yang bersamaan Bapak dan Ibu, itu akan tertimpa komentarnya. Jadi kalau ada informasi, mari kita sama-sama menjadi
pembaca yang baik, menjadi tenaga pengajar yang berliterasi dengan tepat dan cepat. Kemudian ketika ada yang akan menjanjikan kelulusan Bapak dan Ibu dengan membayar atau diiming-iming apa, ada iming-iming apa dan lain-lain sebagainya, tolong itu jangan dipercaya. Karena kelulusan syarat membayar dan dibantu oleh siapapun Bapak dan Ibu. Kecuali Bapak dan Ibu admin membutuhkan jawaban dari kendala-kendala yang dihadapi, karena itu adalah oknum yang tidak. Saya berharap Bapak dan Ibu kita sama-sama uh, agak agak lebih lebih cepat yang Ibu sangat lihai ribut, tetapi kadang yang jadi lebih memahami, mencermati informasi itu. Baik, lebih penting lagi Bapak dan Ibu, saya mau informasikan bahwa jangan sampai dokumen yang lain, ya. Bapak dan Ibu yang masih juga akan saya sampaikan dan para audinya. Iya, gimana tadi ya? Contoh, misal nih, yang di Hamriani misalnya, Ibu Hamriani atau laptop yang sama dengan Ibu Hamriani, kemudian Ibu Hamriani nitip hanya Ibu Hamri itu, mohon Bapak dan Ibu memerhatikan data yang akan diupload. Bapak dan Ibu tolong betul diperhatikan. Jadi data yang sebenarnya, data yang seharusnya itu memang betul-betul kepunyaan Bapak Ibu. Dan ketika Bapak dan Ibu membuka semua orang, 2 orang. Karena itu juga Pak Sudirman itu linknya tidak bisa kunci live-nya. Jadi mohon ketika Bapak Ibu mengupload dokumen itu bisa di sekitar Bapak dan Ibu ID. Paham Bapak Ibu ya? Diperhatikan terhadap Bapak Ibu. Oh, saya misalnya punyanya Pak Wahyudin, saya tidak bisa buka, minta tolong. Ketika Pak Wahyudin pada saat itu diperiksa oleh penguji, Pak Wahyudin aktif handphone, tidak aktif handphonenya, itu akan berlalu dengan sendirinya. Oh, tidak diperhatikan handphonenya, jaringannya bermasalah. Jadi memang betul-betul disiapkan dari awal. Ibu. Dan sebenarnya dosen di kami itu tidak akan merugikan Bapak dan Ibu, tetapi kami berharap bahwa Bapak dan Ibu bekerja sama dengan kami dengan baik. Bekerja sama dengan Ibu sendiri. Yang pertama adalah bekerja sama dengan diri sendiri dulu dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Kerjasama dengan yang baik berarti Bapak dan Ibu apa yang diharapkan disesuaikan dengan kenyataan real apa yang ada di lapangan. Penuh dengan tanggung jawab berarti sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Apa yang menjadi eh, apa yang menjadi apa namanya persyaratan itu betul-betul dipenuhi sesuai orang lain. Buka akun, syaratnya seperti dibaca dengan cermat, dipahami dengan cermat, kemudian lakukan sesuai dengan aturan. Pak Raudin biasa mengirimkan itu panduan-panduan Bapak dan Ibu yang japri ke saya, ada lagi japri ke Pak Raudin. Misalnya, oh bagaimana ini ya, bagaimana itu boleh bisa saja Bapak dan Ibu, kalau waktu kami agak free itu bisa langsung terbalas. Tetapi kalau agak bersamaan dengan yang lainnya, itu kami harus menunggu waktu dan itu biasa akan tertumpuk chatnya dan ada yang tidak terbalas. Itu mohon kalau waktu yang bersamaan, apalagi Bapak dan Ibu bukan hanya jumlahnya yang harus kami hadapi 3.000 sekian, tetapi ada sebelum-sebelumnya juga yang harus kami berikan perhatian yang sama dengan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu bertanya kepada kami informasi-informasi terkait dengan hal UKM PP apa PPMM, lapor diri ataukah apa saja ya yang lambat kami berikan jawaban, kami mohon maaf karena memang kami manusia biasa, tetapi kiranya kalau memberikan pertanyaan juga yang jelas, Pak, singkat, padat dan jelas. Jangan agak panjang, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu yang agak tidak jelas sehingga bisa menimbulkan pertanyaan yang berikutnya. Bapak dan Ibu, tentunya saya berharap bahwa persiapan pelaksanaan UKM PPG sampai pada akhir pelaksanaan Bapak dan Ibu diberikan kemudahan, kelancaran dalam proses progresnya. Amin. Ya Rabbal Alamin, dan Bapak dan Ibu dinyatakan lulus 100%. Kami berharap demikian Bapak Ibu. Itu pun Bapak dan Ibu yang akan menentukan kelulusannya sendiri. Baik, saya ulang kembali Bapak dan Ibu poin-poin penting yang nantinya akan diperhatikan. Yang pertama adalah menyiapkan dokumen per UKM PPG atas nama diri sendiri. Ya, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, menyiapkan sesuai dengan apa yang menjadi tagihan. Kalau tagihannya 2 JP ada yang editing 15, sesuaikan Bapak dan Ibu. Kemudian dalam proses mengajar Ibu, tag video, tolong videonya yang berkualitas. Kan Bapak dan Ibu ini sebenarnya bukan lagi calon guru. Calon guru itu yang perlu diajar bagaimana cara mengajar. Bapak dan Ibu ini sudah guru, jadi pasti Bapak dan Ibu sudah tahu proses atau cara mengajar yang baik. Sesuaikan dengan modul ajar yang telah disiapkan sekarang Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sudah menyiapkan, tapi yang memang sudah diredikan ya Bapak dan Ibu, yang memang sudah betul-betul sudah direvisi. Kan sudah ada modul ajarnya sebelumnya, disesuaikan dong Bapak dan Ibu saat ini, apalagi sekarang dengan Merdeka masih kita menggunakan kurikulum Merdeka sekarang belum ada tahap revisi, jadi mohon Bapak dan Ibu memperbaiki, merevisi modul ajar yang telah Bapak dan Ibu sebelumnya. Jadi jangan hanya modul ajar yang tahun 2020 apa ya? Tahun 2018. Sisa mengganti tahunnya tahun 2002. Sisa mengganti tahunnya tahun 2024 misalnya. Janganlah Bapak dan Ibu ya. Sepakat ya Bapak dan Ibu ya, modul ajar yang terbaru ya. Ya, modul ajar yang terbaru supaya Bapak dan Ibu nilainya juga bisa dimaksimalkan oleh penguji. Dengan modul ajar yang Bapak Ibu telah rancang, sesuaikan. Minta tolong sama temannya untuk pengambilan videonya itu yang bagus. Dari sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, sisi belakang semua harus terlihat. Jadi ketika Bapak dan Ibu mengajar bukan hanya belakangnya Bapak dan Ibu yang disorot. Tapi bagaimana proses belajar mengajar Ibu dari sisi depan, belakang, depan. Semua harus tersorot, kemudian siswanya yang aktif. Jangan juga terlalu merancang bahwa meja siswa harus bersih, rapi Bapak dan Ibu. Pada saat itu adalah Bapak dan Ibu sementara melakukan proses mengajar, bukan pada saat
program pembersihan meja, pembersihan ruangan. Tetapi pada saat Bapak Ibu mengajar di dalam kelas, Bapak dan Ibu guru harus kreatif, inovatif, siswa aktif. Bagaimana guru harus memesona, bagaimana guru harus memberikan pembelajaran yang maksimal, model apa, metode apa, strategi apa, langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, menyesuaikan dengan modul pembelajaran yang Bapak Ibu akan kirim. Karena nanti Bapak Ibu akan melampirkan juga modul ajar dikirim, kemudian videonya menyesuaikan. Itu ya, Bapak dan Ibu. Hindari berisik-berisik di dalam ruangan. Kalau untuk teknis pelaksanaan tidak perlu, mungkin kalau teknisnya misalnya berapa orang silahkan Bapak dan Ibu. Saya tidak tahu berapa jumlah siswa yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah masing-masing karena pasti siswa Bapak dan Ibu berbeda. Ada yang hanya 10 orang, ada 15 orang, ada 30 orang. Silahkan menyesuaikan. Menggunakan nanti ada Pak Roding ya, apa namanya, modul apa, panduannya juga nanti ada Pak Roding seperti apa akan disampaikan oleh beliau. Kemudian intinya Bapak dan Ibu itu guru, bukan calon guru ya, bukan calon guru. Dan ingat, guru penuh dengan ketulusan dan keikhlasan pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Sekali-kali teknis silahkan Bapak dan Ibu merancang teknisnya seperti apa. Tidak perlu melapor video apa namanya, handphonenya sudah full memorinya. Kemudian tidak ada yang bisa ambil gambar, itu sudah take down bagi kami. Sudah silahkan teknisnya Bapak dan Ibu di lapangan. Intinya kami adalah melakukan proses pengambilan video pembelajaran yang berkualitas, yang bermakna, yang memang Bapak dan Ibu betul-betul menjadi seorang guru. Oke, baik. Kemudian siswanya juga biasa kan ada yang bertanya lagi, siswanya ini ada yang menggunakan baju olahraga hari itu, berarti Bapak dan Ibu tolong itu lagi teknis. Kan Bapak dan Ibu misalnya mengajar di SD mata pelajaran apa, mata pelajarannya apa misalnya, apakah pada saat itu olahraga materinya atau apalah dan lain itu kan teknis Bapak dan Ibu ya. Intinya pada saat itu adalah guru siap mengajar, siswa siap untuk belajar. Bagaimana dirancang sedemikian rupa, waktunya silahkan Bapak dan Ibu, tidak perlu kami yang mengatur waktunya kapan. Ya, pakaiannya siswa ya siswa yang rapi, gurunya yang menggunakan yang pasti guru dong, Bapak Ibu ya. Kemudian ya guru yang senyum-senyum tongkit di depan siswa. Ya, berilah senyuman hangat kepada siswa supaya siswa juga termotivasi untuk belajar. Yang jelasnya ini adalah bukan dibuat untuk menyenangkan orang lain, tetapi dibuat untuk bagaimana menciptakan kualitas dan kuantitas sebuah pembelajaran untuk menjadi dokumentasi pada video pembelajaran. Jadi bukan hanya sekadar untuk dipuji orang lain, bukan menghasilkan yang berkualitas dan penuh dengan kuantitas. Baik. Saja mungkin dari saya Bapak dan Ibu persiapan-persiapannya, inti Bapak Ibu jangan dikunci drive-nya ya. Jangan dikunci karena nanti akan terlewatkan atau apa dan lain. Lengkapi semua dokumennya. Jangan hanya video pembelajarannya, jangan hanya yang biasa-biasa aja yang sampai berapa gitu. Minta tolong siapa yang bisa editkan bagi yang video editing, video fullnya boleh silakan tag, persiapkan. Yang pastinya Bapak dan Ibu sebelum melakukan proses pembelajaran, gimanalah baiknya. Karena Bapak dan Ibu yang lebih paham dan tentunya Bapak dan Ibu yang lebih tahu yang mana pembelajaran yang berkualitas itu sendiri. Karena Bapak dan Ibu bukan lagi-lagi saya mengatakan bahwa Bapak dan Ibu bukan calon guru, sisa ingin diakui oleh pemerintah dan oleh LPTK sebagai penguji. Tentunya itu juga
guru dosen yang berkualitas. Baik, mungkin itu saja pengantar dari saya, Bapak dan Ibu. Oh, lebih lengkapnya lagi akan disampaikan oleh Pak Rauding. Ding, bagaimana proses pendaftarannya, bagaimana dan lain-lain sebagainya. Kalaupun ada pertanyaan sebentar Bapak melanjutkannya. Baik, selanjutnya Pak Roding, silakan Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Banyak itu saja itu dari saya. Bila fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Pak Ibu Kaprodi. Baik Bapak Ibu yang di YouTube mungkin tunggu dulu sebentar sekali karena jaringan di sini juga kurang bersahabat. Kita lanjut aja ya, karena ini ada nanti hasil rekamannya saya kirim juga di grupnya. Jadi walaupun terlewatkan nanti bisa dipelajari, dibuka di Drive. Izin share screen yang pernah saya bagikan di grup. Kelihatan Bapak Ibu? Mohon dibuka mic-nya kalau kelihatan. Kelihatan ya? Ibu Neneng dengar suara saya? Halo, dengar suara saya? Kedengaran nggak suara saya nih? Kedengaran ya suara saya? Kedengaran, kedengaran Pak Raul. Kedengaran. Oke, baik. Yang ini yang pakai online, mohon dihapus dulu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ini panduan sudah saya kirim di grupnya. Walaupun sebenarnya saya sudah kirim di grupnya, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh entahkah itu bagaimana dia tidak membaca panduan sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nah, Bapak Ibu kita masuk di pendaftaran UKPPG atau pendaftaran UTBK. Pendaftaran UTBK itu sampai tanggal 4 November besok ya. Hari ini tanggal 3, besok terakhir pendaftaran UKPPG. Mudah-mudahan di pendaftaran UKPPG ini tidak ada lagi yang tidak mengklik daftar ikuti ujian ataukah mengikuti ujian. Karena apabila Bapak Ibu tidak mengklik hal itu, maka Bapak itu kemungkinan akan diikut sertakan di ujian selanjutnya ataukah di ujian tahun depan. Karena untuk PPG guru tertentu sudah berakhir di pilotin 3, 3 dan 4, yang dimana untuk pilotin 4 itu adalah peserta tambahan kemarin. Jadi saya berharap tidak ada lagi yang tidak mengklik mengikuti ujian di pendaftaran UKPPG. Nah, bagi Bapak Ibu juga yang sudah mendaftar UKPPG, saya berharap juga tidak ada lagi yang ketika update password, itu tidak ada lagi yang melupakan passwordnya. Misal nih Bapak Ibu mengklik di situ update password. Nah, ketika mengklik update password itu, Bapak Ibu harus setidaknya memfoto ataukah menyimpan passwordnya agar tidak terlupakan. Karena jika terjadi hal itu, ketika di logout, maka semuanya akan error ketika masuk kembali. Dan ketika terjadi masalah itu, maka akan harus direset dulu oleh admin UKPPG BP3.
Kemudian untuk pendaftaran UKPPG-nya itu di akun UKPPG-nya itu ada juga pertanyaan mengenai agama. Agama memang belum dicantumkan di situ, belum dimasukkan di situ karena terjadi banyak kesalahan pada saat pilotin 1 dan 2. Di pilotin 1 dan 2 itu ada yang lain-lain agamanya, ada yang tidak sesuai agamanya, makanya sekarang itu tidak dicantumkan lagi agama pada saat di pilotin 3 atau Kapredio 4 untuk UKPPG. Jadi untuk Bapak Ibu di Pilotin 3 ini termasuk pada periode 4 untuk pendaftaran UKPPG-nya. Itu untuk tahapan UTBK ataukah yang Bapak Ibu nanti lakukan. Nah, untuk teknisnya itu teknis apa namanya? Teknis penggunaan laptop dan lain-lain sebagainya, begitupun dengan aplikasi yang digunakan nanti di bawah kita akan bahas. Kita masuk dulu di UKIN, yang dimana UKIN ini akan terlaksana atau pendaftarannya itu di tanggal 6 nanti untuk pilotin 3 dan piloting 4. Nah, UKIN itu tak uji kinerja. Hmm. Ada dua yang perlu Bapak Ibu lakukan atau upload. Sebenarnya sih ada tiga. Yang ketiga itu adalah studi kasus, tapi nanti kita bahas itu. Nah, untuk penilaian perangkat pembelajaran, ini semuanya saya rasa Bapak Ibu sudah membacanya. Mau membaca apa yang sudah saya share di grupnya agar tidak ketinggalan informasi. Jadi jangan cuma siswanya yang disuruh membaca, Bapak Ibu juga ketika diberi informasi, saya harap bisa membaca dan memberikan informasi kepada teman-temannya yang lain. Yang pertama adalah penilaian perangkat pembelajaran. Penilaian perangkat pembelajaran ini biasa digunakan dengan RPP ataukah modul ajar. Ada dua perangkat pembelajaran yang akan diupload, cuma salah satunya aja yang dipilih. Baik itu RPP-nya ataupun modul ajar. Kalau modul ajar ini yang menggunakan kurikulum Merdeka. Tapi kalau yang RPP, yang RPP itu yang sekolahnya masih menggunakan K13. Gitu. Nah, ada juga biasa beberapa sekolah yang menggunakan K13. Nah, itu kalau K13 tidak menggunakan modul, dia hanya menggunakan RPP untuk perangkat pembelajarannya. Nah, untuk modulnya ini yang diupload ini atau KRPP-nya yang diupload ini, kami berharap Bapak Ibu itu tidak menggunakan hasil scan, ya. Jangan di scan semua filenya atau perangkat pembelajarannya, kemudian diupload. Jangan hasil scan, karena ketika hasil scan yang diupload, itu biasa akan blur hasilnya di dalam akun UKPPG-nya, ataukah dalam akun UKIN-nya. Nah, ini banyak sekali yang didapat di pilotin 2, ataukah di pilotin 1, periode 2 dan periode 3. Ini perangkat pembelajarannya banyak sekali yang hasil scan-nya. Jadi ada juga Bapak Ibu yang hasil scan perangkat pembelajarannya baik itu modul maupun RPP-nya. Karena dia kira bahwa ketika di scan kan di situ ada tanda tangan kepala sekolah. Ada tanda tangan kepala sekolah dan juga tanda tangan guru tersebut. Nah, kalau misalnya tidak di scan, itu tidak akan masuk di dalam RPP-nya tanda tangannya. Nah, itu boleh dikosongkan saja. Kalau memang misalnya sulit untuk memasukkan tanda tangan di situ. Yang pastinya jangan hasil scan dari perangkat pembelajarannya yang diupload masuk di dalam akun UKIN-nya itu sendiri. Karena ini banyak sekali kesalahan. Ini kan untuk dokumen perangkat pembelajaran itu kan langsung upload masuk. Filenya langsung diupload masuk. Beda dengan video pembelajaran. Nah, kalau perangkat pembelajaran ini dia tidak butuh link, hanya memang langsung kita upload masuk untuk filenya. Dan kalau misalnya kita tidak jadikan hasil scan, itu juga MB-nya atau kapasitasnya tidak terlalu tinggi. Nah, terkadang Bapak Ibu ini scan, sehingga hasil scan-nya itu atau kapasitasnya ini akan melambung tinggi, sehingga Bapak Ibu mengcompare kembali sampai bisa diupload. Nah, ini yang akan
yang akan menjadi masalah Bapak Ibu. Karena ketika di compare, file itu di compare itu akan menjadi blur, kapasitasnya akan kurang, akan turun itu. Jadi saya berharap jangan ada yang men-scan perangkap pembelajarannya. Jangan hasil scan-nya yang diupload masuk di dalam perangkap pembelajaran. Tetapi yang perangkap pembelajaran yang dari Word, nah itulah yang dijadikan PDF. Kemudian diupload masuk di dalam tempat penguploadan perangkap pembelajaran. Nah, untuk penguploadannya itu nanti kita bahas lagi di paling di bawah, di teknisnya. Kemudian kita masuk di video pembelajaran ataukah video praktik pembelajaran. Nah, ini yang paling banyak sekali pertanyaan dari minggu lalu sampai hari ini. Nah, saya berharap di sini nanti tidak ada lagi atau kurang pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang dimana banyak sekali kendala-kendala yang dialami oleh Bapak Ibu di sini. Baik itu yang SLB, SD, SMP, SMA. Nah, untuk video pembelajaran ini ada dua. Yang pertama itu adalah 2 JP dan juga satu 20 ataukah 30 menit untuk video editing. Yang ini. Nah, untuk video pembelajaran ini, untuk 2 JP, 2 JP itu disesuaikan dengan tingkat sekolahnya Bapak Ibu. Misalnya di SD. Di SD itu JP-nya berapa? Ketika 2 JP itu berapa menit dia? Misalnya 60 menit atau 70 menit di SD itu. Sesuai dengan tingkatan sekolahnya. Kemudian misalnya jumlah siswanya itu sesuaikan aja dengan kondisi yang ada. Tapi kalau misalnya hanya 2 atau sampai 5 saja siswanya, boleh digabung dengan siswa lain. Ataukah misalnya Bapak Ibu ini yang notabene-nya terpanggil di SD dengan mapel, misalnya mapelnya itu adalah bahasa Inggris, tapi ternyata di SD-nya ini belum ada mapel bahasa Inggris. Nah, boleh meminjam sekolah lain, di SMP maupun di SMA. Ataukah di SD yang lain yang mempunyai mapel bahasa Inggris. Karena untuk mapel bahasa Inggris itu dia masuk di dalam kurikulum Merdeka. Tuh. Jadi biasanya itu ada sekolah SD yang belum menerapkan kurikulum Merdeka sehingga tidak ada mapel bahasa Inggris. Nah, itu boleh meminjam sekolah lain. Gitu. Kemudian kita masuk di ujian tertulis. Yang pertama Bapak Ibu ini akan laksanakan. Kemungkinan besok itu sudah ada jadwalnya di akun KPBG-nya. Mohon diperhatikan. Lagi-lagi saya menginformasikan bahwa di akun UKPPG-nya Bapak Ibu itu jangan lupa mengklik mengikuti ujian. Karena apabila Bapak Ibu tidak mengklik hal itu, karena tidak ada lagi piloting berikutnya untuk tahun ini, maka Bapak Ibu akan diikutsertakan di piloting tahun depan. Jadi usahakan jangan lupa diklik mengikuti atau mendaftar ujian UTBK. Nah, ujian tertulis. Aturannya, peserta wajib mendatangi fakta integritas. Fakta integritasnya ini nanti akan dibagikan oleh pengawasnya di setiap UKIN itu. Kemudian peserta wajib mengikuti ujian tertulis sesuai dengan jadwal. Jadwalnya juga ini nanti akan diterapkan di dalam akunnya Ibu. Nanti akan muncul semua di situ. Peserta wajib menyiapkan perangkat ujian sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini untuk perangkat ujiannya ini nanti kita bahas di paling di bawah. Kemudian peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Nah, ini usahakan Bapak Ibu pakai hitam putih saat melaksanakan UTBK atau ujian tertulis. Nah, di ujian tertulis ini Bapak Ibu nanti akan disuruh mengisi studi kasusnya. Yang dimana studi kasus itu adalah bagian C di sini yang ada pada UKIN-nya. Nah, di sini. Tapi Bapak Ibu tidak mengisi secara langsung di dalam aplikasi UKIN itu, ataukah tidak mengisi secara langsung di dalam akun UKIN-nya itu. Tapi dia itu diisi pada saat UTBK. Nah, hasil UTBK itu, hasil studi kasus UTBK itu yang di drop naik di sini di UKIN itu sendiri. Nah,
di sini. Nah, nanti hasil studi kasusnya yang ada di UTBK akan masuk di UKIN itu sendiri dan akan dinilai oleh penilai UKIN Bapak Ibu sekalian. Kemudian peserta wajib membawa dan menampilkan identitas diri, KTP dan kartu pendaftaran. Sini. Ataukah kartu ujiannya. Ataukah kalau misalnya tidak ada kartu ujian yang ditampilkan oleh BP3 di akun UKPPG-nya, maka di, di screenshot aja hasil hasil apa namanya hasil pendaftarannya ataukah identitas lain yang ada di dalam UKIN-nya itu ditampilkan diperlihatkan kepada pengawas nantinya. Tuh, peserta tidak boleh melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun ini maksudnya Bapak Ibu itu tuh ketika sudah masuk di ruangan UKIN atau di UTBK yang sampai ada peserta lain atau ada temannya yang ikut serta atau mendampingi Bapak Ibu dan terdapat di dalam kamera ataukah di depan laptopnya. Itu usahakan jangan sampai terjadi hal itu. Karena kalau misalnya terjadi hal itu, Bapak Ibu akan didiskualifikasi ataukah dikeluarkan dari ujian UTBK. Nah, kalau hal itu terjadi, Bapak Ibu otomatis mengulang ataukah dalam hal ini tertakar, mengulang kembali ujian yang tidak dilulusi. Gitu. Nah, lanjut. Nah, kita masuk di teknis. Nanti kalau Bapak Ibu yang ada yang mau bertanya, silahkan dikumpulkan memang pertanyaannya. Dan kalau bisa diwakili temannya, silahkan dicatat-catat memang pertanyaannya dan ditanyakan nanti di akhir materi ini. Untuk spesifikasi perangkat yang digunakan di dalam UKIN. Nah, untuk UKIN itu sendiri ataukah UTBK, perangkat yang digunakan itu adalah di sini, laptop dengan rincian memiliki layar 10 inci, menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 60 bit, atau yang menggunakan MacBook atau iPhone itu menggunakan versi 10. Jadi untuk spesifikasi Windows-nya itu mulai dari Windows 8 ke atas. 8, 10, 11. Nah, itu bisa digunakan untuk UTBK-nya. Bapak Ibu harus perhatikan ini. Karena biasa juga aplikasi UKIN itu tidak bisa terinstall di dalam laptopnya itu. Nah, karena spesifikasinya tidak sesuai. Kemudian memiliki minimal 2 GB RAM-nya. RAM-nya itu 2 GB. Tuh. Jadi misalnya RAM-nya itu di atas 2 GB itu sudah bisa. 4 GB kah, 7 GB kah, ataukah dan seterusnya. Memiliki minimal 10 GB store ataukah penyimpanan. Kemudian dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik. Memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik. Ataukah bisa disiapkan cas dan kemudian colokannya itu ditarik ke tempat ujiannya Bapak Ibu. Kemudian karena ada 2 perangkat yang digunakan di sini, satu laptop kemudian satu HP. HP-nya itu digunakan untuk Zoom, kemudian laptopnya itu digunakan untuk ujian UTBK. Jadi harus menyiapkan 2 perangkat, laptop dan HP. Nah, kemudian nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap Bapak Ibu. Jadi di rename memang nih, nama tak supaya ketika ada kendala atau trouble di saat ujian, itu Bapak Ibu langsung mengadukan kepada pengawas. Jadi ketika ada trouble saat ujian UTBK, karena ini biasanya yang apalagi yang di daerah terpencil, yang jaringannya itu tidak maksimal, itu biasanya akan langsung ada trouble dengan jaringannya. Nah, kalau misalnya ada trouble itu akan keluar sendiri dari
aplikasi UTBK-nya. Nah, kalau Bapak Ibu keluar secara otomatis di aplikasi UTBK, jangan terlalu panik, jangan terlalu tegang, langsung sampaikan ke pengawas ujiannya. Sampaikan langsung bahwa ini terjadi masalah di aplikasi saya, mohon bantuannya, mohon di-reset password saya, dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti akan dibantu oleh pengawasnya. Dan juga untuk sebelum masuk di ujian, biasanya itu Bapak Ibu akan dipanggil dulu masuk di Zoom. Nah, ini sebelum 1 jam sebelum mengikuti ujian itu Bapak Ibu memang harus mempersiapkan aplikasi Zoom yang bisa join di dalam Zoom peserta UTBK beserta dengan pengawasnya. Kalau misalnya tidak bisa join, maka Bapak Ibu langsung sampaikan di grup pengawasnya. Yang sampai beberapa menit lagi, Bapak Ibu baru sampaikan bahwa tidak bisa join di Zoom. Karena kalau misalnya Bapak Ibu tidak join di dalam Zoom, itu tidak akan diikutsertakan dalam ujian nantinya. Jadi semua yang ikut dalam Zoom itu yang akan diikutsertakan di ujian UTBK. Kalau misalnya tidak join, itu tidak akan diikutsertakan oleh pengawas. Jadi disiapkan memang Zoom-nya. Yang paling utama itu yang harus disiapkan adalah Zoom. Jangan sampai tidak bisa join. Itu. Nah, mudah-mudahan saya berharap tidak ada kendala yang hal seperti itu yang terjadi di Peliting 3 ini. Karena di Peliting 2 itu banyak sekali terjadi. Nah, itu kalau misalnya terjadi hal seperti itu, maka Bapak Ibu kolesterolnya akan naik nantinya. Akan dipikirkan terus. Jadi saya berharap tidak ada semacam itu yang terjadi ketika UTBK. Jadi jangan terlalu panik ketika UTBK nanti, santai aja. Ketika ada trouble disampaikan langsung ke pengawasnya. Kemudian prosedur ujian tertulis, ini saya rasa Bapak Ibu sudah membaca semua. Ini Zoom terkait dengan Zoom tadi. WA Group, nanti akan ada juga WA Group di dalam UTBK-nya itu ataukah di dalam aplikasi UTBK, akun UTBK-nya itu mohon diperhatikan. Jadi kalau misalnya sudah muncul langsung memang join di dalam grupnya itu. Ya, supaya semua informasi yang diberikan oleh pengawas Bapak Ibu bisa mendapatkannya. Jadi ketika sudah ada link grup di dalam UTBK-nya itu atau aplikasi UTBK-nya Bapak Ibu ini langsung saja join. Ini peta tertib UTBK. Kita masuk di perangkap pembelajaran untuk non-BK atau ke Bapak Ibu ini karena di Universitas Muhammadiyah Makassar itu tidak ada BK. Perangkap pembelajaran yang digunakan dalam ujian kinerja atau UKIN. Yang pertama adalah hasil perkuliahan atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian. Kemudian kedua, hasil pengembangan sendiri bukan disalin dari milik orang lain. Kemudian ketiga, dokumen kurikulum sesuai dengan fase tahapannya. Ataukah sesuai dengan pada saat Bapak Ibu melaksanakan UTBK itu ataukah melaksanakan UKIN itu. Jadi di waktu itu sendiri. Misalnya di semester 1 ataukah di semester 2. Nah, itu harus sesuai dengan fase itu. Perangkat pembelajaran diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh PNUKPBG dengan nama file. Nah, ini yang paling Bapak Ibu harus perhatikan juga. Kalau misalnya perangkat pembelajaran, otomatis di depannya itu nama filenya adalah perangkat pembelajaran yang ditulis. Yang ini. Nih. Nah, untuk nama filenya yang paling depan itu ditulis perangkat pembelajaran. Nah, setelah itu baru kita kasih garis bawah, garis datar bawah, dan nama mahasiswa. Namanya Bapak Ibu sendiri, nama lengkapnya. Nah, setelah nama baru kita kasih NIM. NIM Bapak Ibu yang didapatkan di LPTK. Nah, kalau misalnya NIM-nya Bapak Ibu itu enggak tahu ataukah lupa, itu ada di KTM-nya ataukah ada juga di UTBK-nya, akun UTBK-nya itu. Di situ juga ada NIM.
Nah, Bapak Ibu bisa ambil di situ juga. Kalau misalnya lupa. Oh, di KTM-nya juga ada. Di akun lapor dirinya. Nah, ini harus diingat juga. Harus diperhatikan. Begitupun di UKIN. Di video. Di video juga sama. Kalau misalnya video utuh, maka di sini yang di depan adalah video utuh. Kemudian di belakangnya nama dan NIM. Kalau video utuh. Kemudian kalau video edit, maka di depannya juga adalah video edit. Video edit, kemudian lanjut mengikut ke nama mahasiswa dan NIM. Nah, ini. Lanjut ke bawah. Nah, ini kita masuk di video pembelajaran. Masih dengar suara saya, Bapak Ibu? Masih ya? Oke, lanjut. Nah, untuk video pembelajaran itu menggunakan modul ajar yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Kemudian direkam saat mengajar dengan durasi JP. Ini PAUD menyesuaikan. Ini karena di sini ada PAUD ya, belum ada ya di LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar, belum ada bidang studi PAUD. Yang ada itu yang paling banyak itu adalah PGSD. Jadi kita hilangkan saja ini PAUD-nya. Kemudian gambar harus fokus, suara jelas, video stabil. Nah, kalau misalnya yang dianggap video stabil itu tidak terlalu goyang atau tidak terlalu berpindah-pindah tempat. Kalau misalnya hanya pindah tempat untuk memperlihat apa yang telah dilaksanakan itu boleh-boleh saja, ya. Tapi selain daripada itu, mohon dilihat juknisnya, jangan keluar dari juknis. Mantap. Nah, ini yang paling banyak juga ditanyakan, yang gambar harus fokus. Nah, ini gambar ini kalau misalnya Bapak Ibu setelah melakukan atau melaksanakan take video dan ternyata kapasitasnya itu tinggi sekali atau misalnya ada yang 32 giga, ada yang lebih dari 32 giga dan itu susah dimasukkan dalam Google Drive, ini jangan sekali-kali di compare. Karena kalau misalnya di compare file videonya itu akan mengurangi ataukah menghilangkan kualitas gambar Bapak Ibu. Kalau misalnya di compare itu otomatis akan blur nantinya. Kualitas gambarnya itu sudah tidak fokus lagi kalau di compare. Nah, untuk meminimalisir hal itu semua, maka Bapak Ibu silakan kalau misalnya tidak bisa upload di Google Drive dan itu kesulitan, maka bisa diupload masuk di YouTube. Nah, jadi silakan mengupload masuk di YouTube, kemudian di link YouTube-nya itu dimasukkan di dalam video utuh misalnya. Karena kalau video editnya itu kan hanya 20 sampai 30 menit. Nah, kalau hal itu kan bisa saja gampang sekali dimasukkan di dalam Google Drive. Nah, contohnya ini yang tadi yang saya bilang namanya. Kalau video utuh itu yang paling depan adalah kita tuliskan video utuh. Kemudian yang video edit itu juga sama. Di depannya itu juga kita tuliskan video edit. Ini video edit berdurasi 20 sampai 30 menit. Kalau misalnya ada yang lebih 30 menit atau 32 menit itu tidak apa-apa. Nah, itu karena biasanya ada yang tidak tahu lagi apa yang mau di-cut di situ sehingga dia bingung. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, sama juga halnya dengan yang 2JP. Yang 2JP misalnya ini lebih ternyata dari 2JP atau kurang dari 2JP, kalau misalnya kurangnya itu hanya selisihnya sedikit itu tidak apa-apa. Begitupun dengan lebihnya, kalau lebihnya itu cuma sedikit juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kurangnya ini 30 menit, wah harus diulang. Kalau misalnya kurangnya hanya 5 menit,
7 menit. Nah, itu enggak apa-apa. Nah, kemudian untuk pakaian itu kalau misalnya karena di Juknis ini tidak ada mengatur tentang pakaian dan LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar itu juga tidak mengatur. Bapak Ibu itu silakan menggunakan pakaian sesuai dengan atur sekolah. Hmm. Tapi sebenarnya lebih baiknya itu hitam putih kalau mau lebih bagusnya. Yang secara umum itu adalah hitam putih. Begitupun dengan jilbab, kalau misalnya jilbabnya itu mau kentara di kamera, maka itu menggunakan warna hitam. Karena kalau misalnya jilbabnya putih, pakaiannya putih itu kalau di kamera itu tidak terlalu kentara. Akan nyambung dengan bajunya. Jadi kalau misalnya mau jelas, itu memakai jilbab hitam. Pakai baju putih, rok atau celana itu hitam. Nah, tapi kalau misalnya tidak mau repot, ya boleh-boleh saja menggunakan pakaian sesuai dengan aturan sekolahnya. Itu. Kemudian lanjut kita ini di UKPPG. Ini saya berharap juga semuanya sudah mendaftar UKPPG. UKPPG itu menggunakan NIK yang seperti yang saya katakan tadi. NIK, kemudian passwordnya itu 12345 dan bintang. Itu semuanya nyambung. Kemudian kalau misalnya sudah masuk di situ, saya ulangi lagi ketika sudah masuk di akun UKPPG-nya, jangan lupa diklik mengikuti daftar ujian. Betul, lagi-lagi saya sebutkan. Nah, di sini untuk diketahui nantinya, saya zoom dulu ya. Nah, di sini. Ini kan masih kosong nih Bapak Ibu. Masih kosong di akun UKPPG-nya. Ini semua kan masih kosong. Nah, ini kan semuanya masih kosong. Lokasi ujian, ruangan ujian, poster. Nah, semuanya ini masih kosong ini. Nah, nanti kemungkinan besok atau kalau lusa itu akan muncul. Sudah akan muncul. Nah, kalau misalnya sudah muncul, silakan diklik untuk ruangan ujiannya ini. Misalnya ada linknya di sini untuk gabung ke grup. Nah, itu diklik supaya semua informasi Bapak Ibu tidak ketinggalan. Gitu. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya mau mengetahui bahwa memang Bapak Ibu itu terdaftar ataukah mengikuti UTBK ataukah ujian yang akan datang ini, maka diklik story. Nah, di situ kan ada dua. Ada daftar ujian, ada yang kedua itu adalah story. Nah, kalau misalnya mau melihat story-nya ataukah bahwa ibu itu terdaftar, maka diklik story ini akan muncul di situ. Akan muncul mengikuti ujian. Nah, kalau yang belum mengklik daftar dan mengikuti ujian, di sini akan tertulis belum mengikuti ujian. Gitu. Jadi kalau mau melihat bahwa ibu memang mengikuti ujian, maka diklik story dan lihat statusnya di sini. Gitu. Oh iya, tambahan. Tambahan untuk Bapak Ibu, ini untuk foto di UKPPG-nya itu mohon diganti. Yang ini ketika kita klik ubah foto itu akan muncul aturan dari BP3. Nah, itu aturan bukan dari kami, tapi memang pure dari BP3. Pelaksana ujian UKPPG.
Nah, jadi Bapak Ibu harus mengganti karena itu memang aturan dari BP3. Karena di sini diharuskan untuk perempuan itu memakai jilbab hitam yang berjilbab, kemudian hitam putih, jas dan dasi. Itu. Latar merah, semua latar merah, laki-laki maupun perempuan. Jadi mohon diganti di sini karena ini adalah aturan dari BP3. Ini aturan bukan kami yang mengeluarkan, tapi BP3 selaku pelaksana UKPPG. Nah, kita lanjut ke edit profil ini udah. Ini juga ikuti ujian. Mohon diperhatikan Bapak Ibu di daftar ujian itu ada tulisannya di sini. Tapi sekarang itu sepertinya langsung deh di layar itu ditampilkan. Kalau yang Pelitin 1 dan 2 itu masih tertulis di sini. Ikuti ujian. Tapi sekarang kayaknya itu langsung muncul di layarnya. Lebih mudah lagi mengingatkan Bapak Ibu. Nah, apalagi yang dibantu oleh temannya atau dibantu oleh orang lain itu biasanya akan lupa mengklik ikuti ujian. Tuh. Jadi mohon diperhatikan itu. Itu yang paling pertama yang harus Bapak Ibu perhatikan. Karena ini akan menentukan nasibnya Bapak Ibu ujian atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak mengklik ujian, maka tambah naiklah kolesterolnya Bapak Ibu. Memikirkannya itu sampai di tahap selanjutnya. Jadi saya berharap jangan lupa diklik itu. Kemudian kita masuk di UKIN. UKIN ini baru bisa dibuka atau baru bisa di login di tanggal 6. Nih. Nah, UKIN-nya. Jadi sama, booking itu untuk password itu menggunakan 12345 bintang dan juga untuk user itu menggunakan nick. Nah, kemudian login. Sini di UKIN. Setelah login akan muncul seperti ini. Nah, inilah tempat penguploadan Bapak Ibu. Ada dua di sini. Yang pertama itu adalah perangkat pembelajaran. Kemudian kedua itu adalah video pembelajaran. Ini di video pembelajaran sudah saya bahas di atas bahwa ketika klik di sini upload maka akan di situ akan muncul dua kolom penguploadan. Yang pertama itu adalah video utuh, kemudian yang kedua adalah video edit. Nah, video edit ini jangan lupa dibuka semua aksesnya. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana caranya membuka akses untuk yang sudah upload di dalam Google Drive. Nah, ketika belum diupload, maka akan kelihatan merah. Masih merah di sini, di atas ini. Masih kelihatan merah. Nih. Nah, akan gentar kalau misalnya belum upload. Kemudian kalau misalnya sudah upload, kalau sudah upload itu dia akan berwarna hijau. Nih, sudah upload. Nah, akan gentar di situ. Berwarna hijau yang sudah upload.
Jadi sebenarnya semuanya ini ada di dalam Juknis, ada di dalam yang saya kirim itu di grup Telegram, semuanya ada dalam situ. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membaca, semuanya akan dibaca ini. Baik Bapak Ibu, kita masuk di dalam UTBK dulu. Kita kembali ke UTBK, yang dimana untuk aplikasi UTBK itu juga ada dalam Juknis, Examblernya ini, link ini, Examblernya ini, menggunakan apalagi itu yang di SD itu, pembagiannya itu yang letak pembagian, itu sebenarnya bisa juga dipakai untuk UKIN, tapi mohon diatur atau diinstal dulu masuk Examblernya, atau kalau memang sudah digunakan temannya sebelumnya, itu juga bisa dipinjam untuk Examblernya. Ataukah untuk apa namanya, untuk aplikasinya itu, aplikasi UKIN-nya. Karena untuk aplikasi UKIN ini sama semua dari Platin 1 sampai sekarang. Yang berbeda itu biasanya hanya diminta untuk update. Nah, update-nya itu sendiri ada dalam. Ketika kita klik misalnya Assembler itu dan sudah beroperasi, itu biasanya akan muncul update. Nah, kita klik aja oke. Kalau misalnya sudah pernah digunakan oleh temannya. Itu bisa-bisa aja dipakai oleh Bapak Ibu. Nah, untuk yang iPhone atau MacBook juga bisa nih, ada disediakan untuk aplikasi UTBK-nya. Kemudian kita lanjut. Nih, sebelum kita melaksanakan ujian, peserta memastikan posisi dulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun contohnya nih, yang seperti digambar. Jadi fotonya itu disimpan di sampingnya, diperlihatkan ke layar untuk posisi HP-nya itu, yang zoomnya, supaya pengawas itu bisa melihat untuk pelaksanaan ujian Bapak Ibu. Ini untuk aplikasinya seperti yang tadi saya pernah sudah bilang. Kita juga bisa menggunakan komputer, tapi komputer yang tidak pakai CPU. Hanya komputer yang all-in-one. Tidak boleh yang CPU. Hanya yang all-in-one yang diperbolehkan. 11,6 inci. Ini RAM 2 GB. Resolusi layar itu 1024 dikali 720. Windows 8 atau Windows 81 minimal. 10, 11 itu bisa semua untuk Windows-nya. Harddisk 200 MB. Memiliki web kamera atau webcam yang berfungsi dengan baik. Kemudian memiliki keyboard dan mouse yang berfungsi juga dengan baik. Jadi tes memang nih. 1 hari atau 1 jam sebelum ujian. Apalagi yang di daerah terpencil ini. Ini sangat-sangat penting sekali untuk di daerah terpencil. Baik, Bapak Ibu. Mungkin untuk teknisnya itu seperti itu aja dulu. Saya stop screen. Kita masuk di teknis untuk penguploadan video di emailnya. Saya buka dulu ya emailnya.
Kelihatan Bapak Ibu yang saya share screen? Kelihatan ya yang saya share screen? Belum Pak Raul, belum. Belum ya? Ya. Nah, kelihatan kan? Yang email ya? Yang email. Ya. Baik, Bapak Ibu. Mohon diperhatikan untuk hal ini karena ini banyak sekali yang terjadi. Nah, misalnya sudah masuk di emailnya, maka kita ketika mau upload itu harus masuk di Drive. Di Drive itu di sini nih. Nah, kita Drive. Sabar ya, loading. Nah, ini misalnya ketika sudah masuk di Drive, usahakan Bapak Ibu itu membuat folder dulu. Nah, misal nih, saya buat folder. Ini cara membuat foldernya itu di sini. Baru. Nah, ini nih. Kita klik tuh, tambah baru. Klik dulu. Loading ini, loading. Nah, ketika muncul di ketika klik yang baru, akan muncul di sini folder baru, upload file, upload folder. Nah, kita buat aja yang folder baru. Misal nih, kita buat folder baru. Misal kita kasih nama foldernya itu adalah video. Video Ukin. Nah, misalnya ya, video Ukin. Nah, dapat. Nah, ini sudah ada video Ukin atau ke foldernya yang saya buat. Jadi Bapak Ibu usahakan membuat dulu folder supaya nanti ketika upload itu tidak bingung. Nah, kemudian kita masuk di foldernya. Nah, ini masih kosong. Coba saya upload satu.
Ini saya coba upload gambar aja ya, karena untuk mengupload gambar dan video itu sama aja prosesnya. Misalnya kalau kita mau upload video itu tinggal kita tarik aja masuk di drive-nya, tempat penyimpanan tadi. Nah, prosesnya di sini. Kalau misalnya penyimpanannya penuh, seperti ini, untuk videonya itu, Bapak Ibu itu bisa menguploadnya di YouTube. Seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ibu itu bisa melakukannya di YouTube. Atau kalau misalnya kalau memang tetap mau menggunakan email yang biasa, maka Bapak Ibu itu bisa menghapus folder yang ada di drive-nya. Misalnya nih, kita masuk di drive. Nah, kita misalnya hapus beberapa video. Nah, misalnya saya hapus dulu satu video. Karena misalnya kalau misalnya tampilannya seperti itu, kita harus menghapus salah satu folder yang ada dalam drive kita. Nah, ini saya hapus dulu. Ya sudah ada di sampah. Nih, hapus. Kemudian kita kembali ke drive yang tadi. Kita coba ambil gambar yang ini. Ini kan yang di bawah nih kelihatan nih. Untuk uploadnya itu lama sekali. Jadi saya berharap untuk upload videonya itu Bapak Ibu itu jangan minus 1 hari batas akhir penguploadan video. Bapak Ibu baru mengupload videonya. Itu biasanya akan terkendala lagi di situ. Piloting 1 dan 2 itu banyak sekali kendala seperti itu. Nah, kalau memang misalnya hal itu terjadi, maka buat aja folder 2. Misalnya nih, ternyata Bapak Ibu baru clear pembuatan video di minus 1 hari atau pada saat hari itu baru selesai pembuatan videonya. Maka buat aja folder. Misalnya nih, kita buat di dalam folder tadi, kita buat lagi folder video utuh. Nah, misalnya ini satu. Kemudian kita buat lagi folder video edit. Nih, misalnya nih. Kalau misalnya memang sudah maintenance waktunya, ternyata Bapak Ibu itu baru mengupload video, itu biasanya tidak akan sampai di tahap penguploadan dan selesai uploadnya di sini. Nah, langkah terakhir yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah membuat folder. Nanti foldernya ini yang dibagikan grupnya. Nah, misalnya kita klik bagi.
Sini. Ini yang bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris sama kok langkahnya. Di sini, di tulisan batasi itu, diklik tanda panahnya, kemudian kita pilih yang terakhir. Kalau misalnya akunnya Bapak Ibu itu atau akun belajar ID itu, ada tiga tampilan di sini. Ada dibatasi, ada untuk khusus memang untuk akademiknya aja, atau kementerian saja yang bisa membuka. Kemudian yang terakhir itu adalah siapa saja yang memiliki link ini. Nah, yang kita lakukan di sini adalah yang paling terakhir, yang kita klik untuk membagikan videonya, supaya nanti itu tidak bisa tidak dibatasi lagi. Kita klik siapa saja yang memiliki link ini. Nah, baru selesai atau done di sini kalau yang bahasa Inggris. Nah, oke. Begitupun yang ini. Kalau misalnya membuat folder, kalau sudah waktunya mau habis, ternyata Bapak Ibu itu baru mengupload video. Nah, ini biasanya masalahnya di sini. Kemudian, kalau misalnya sudah kita bagikan ke semua orang, baru kita ambil linknya, saling link. Nah, link inilah yang kita ambil di dalam atau kita masukkan di dalam pertemuan tadi itu di akun UKIN kita. Begitupun ketika video, Bapak Ibu, di videonya itu misalnya ini adalah file videonya, yang ini misalnya file video. Nah, di file video itu sama juga, di sini ada juga tanda tiga, titik tiga di sini. Nah, ini titik tiganya yang kita klik. Titik tiga ini kita klik, kemudian aturannya sama dengan tadi untuk membagikan videonya. Nah, bagikan, kemudian ambil yang paling bawah. Yang paling bawah diklik, kemudian kalau sudah selesai, down ataukah selesai. Nah, baru kita ambil linknya. Nah, setelah kita ambil linknya, itu semuanya akan bisa diakses oleh orang lain. Gitu. Jadi saya berharap tidak ada lagi masalah di sini nantinya. Atau kalau misalnya ada temannya yang tidak ada dalam Zoom ini, silahkan diinformasikan untuk hal teknis seperti ini. Saya touch screen. Untuk teknis video UTBK dan juga UKIN, mungkin sampai situ aja dulu. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan diaktifkan audionya dan bertanya. Pak Sudirman, silakan Pak Sudirman. Audio diaktifkan. Oke, terima kasih Pak. Silahkan Pak Halo, Sudirman. ini Pak, masalah apa namanya modul modul ajar. Apakah maksudnya harus kan dalam bentuk Word Pak, dalam bentuk Word. Kemudian dalam bentuk Word. Suaranya kecil. Halo, sedikit. Halo, sudah masuk Ya, Pak? halo. Sudah masuk Pak? Oke. Halo, sudah masuk Pak? Halo, Ya, halo, silakan. ya. Begini Pak, dalam aja Pak, modul ajar. Apakah harus apa namanya kita print lalu kita tanda tangani kemudian kita scan baru baru kita upload atau bagaimana Pak? Oke, Halo, terima kasih. halo. Hmm. Ya, Pak. Kasih Pak.
Saya tinggi-tinggikan dulu volumenya ya. Hmm. Oke, baik Bapak Sudirman. Jadi untuk modul ataupun RPP-nya itu, karena di sini kita tidak dibenarkan untuk hasil scan, maka bisa kalau memang membutuhkan tanda tangan, itu bisa saja tanda tangan online-nya saja. Ataukah misalnya dikosongkan saja untuk tanda tangannya. Oh, bisa dikosongkan Pak ya. Ya, karena kalau misalnya scan itu tidak diterima. Karena biasanya itu akan blur. PDF kan, Pak Raul, kapan? PDF kan? Kalau di Di PDF PDF kan. Ya dibubuhkan tanda tangan baru di PDF kan supaya Tanda supaya tangan online resmi. saja. Ya, supaya resmi, supaya bisa dapat maksudnya resminya itu perangkatnya tidak kalau foto, ditandatangani. Mm-mm. tidak perlu kita tanda tangani. Boleh pakai tanda tangan apa Boleh. namanya yang JPEG aja dikasih masuk. Kalau misalnya tidak, halo, kalau misalnya tidak bisa Loh, Pak, kalau misalnya tidak bisa Pak, maksudnya tidak ada tanda tangannya. Kalau misalnya tidak Ini bisa, nggak biasanya. Biasanya itu Pak itu ada file, kemudian tanda tangannya saya kepala sekolahnya itu yang di scan, kemudian ditempel dalam file modul ajarnya. oh siapa? mm-mm. Ada tuh biasanya apa ya? Yang scan bukan apa? Tempel apa namanya Pak Raul? Kalau bisa tempel Tanda tanda tangan. tangan di modul, baru Tanda PDF kan. kan? Ada tuh biasa disediakan link di Google remove JPEG. Nah, kalau misalnya sudah diambil gambar tanda tangannya itu bisa diremove, dihilangkan. Di Word juga sebenarnya bisa dihilangkan untuk backgroundnya. Jadi hanya tanda tangannya aja yang dibubuhkan masuk gitu. Karena ini yang banyak terjadi nih, yang hasil karena diharuskan untuk tanda tangan, maka biasanya Bapak Ibu itu men-scan semua modulnya. Padahal yang diinginkan untuk di-scan itu hanya di tempat tanda tangan itu aja, ataukah di lembaran tanda tangan itu aja. Kalau misalnya semuanya di-scan, itu biasanya JPEG-nya atau ukurannya itu nggak bisa diupload masuk. Nah, ini yang biasanya di-compare. Nah, kalau di-compare itu kualitas warnanya atau kualitas gambarnya itu akan berkurang, akan hasilnya blur. Nanti pemeriksa itu tidak bisa membaca kalau hal itu terjadi. Gitu. Nah, banyak juga dari GTK yang mendapatkan hal seperti itu dan tidak diperbolehkan. Ya, semuanya di-scan. Kalau memang mau men-scan, hanya lembaran yang ditandatangani itu. Gitu. Berarti bisa di scan yang lembaran yang tanda tangan saja Pak. Ya, boleh. Oke, makasih Pak. Nah, kalau misalnya hanya satu lembar saja JPEG-nya, itu ukurannya tidak akan terlalu besar. Atau misalnya tanda tangan stempel aja. Tuh. Ya, Pak. Ada lagi? Assalamualaikum Pak. Apa ini? Sebentar. Ini saya baca chat aja ya. Upload video sampai tanggal berapa? 10.
Apakah apakah bagian yang salah itu bisa di-cut atau harus sambil video ulang? Nah gini, untuk video itu yang namanya utuh, ya utuh, nggak bisa di-cut-cut. Ya karena kapan ada yang di-cut, maka posisi gambarnya itu akan berbeda. Gitu. Ya utuh-utuh aja real. Nggak boleh di-cut, kecuali video edit. Video edit itu terserah Bapak Ibu mau kasih masuk musik, mau efek, itu terserah dari Bapak Ibu. Hasil kreasi dari Bapak Ibu. Gitu. Yang di room ini ada yang mau berbicara untuk pertanyaan? Musriana, silakan Ibu Musriana. Ya, terima kasih Pak. Ini masalah yang UKPPG-nya waktu saya mendaftar itu saya ndak klik mengikuti lagi karena sudah muncul di situ Anda memenuhi syarat untuk mengikuti. Saya langsungnya klik ikuti ujian. Terus tadi ada pembahasannya Bapak mengenai cek history. Nah, saya coba cek history belum masih kosong di situ Pak historinya. Biasa minus terakhir baru ada. Oh begitu ya Pak. Nah, Tapi itu sudah benar Pak, sudah benar. Ndak saya klik itu yang mengikuti, langsung ikuti ujian. boleh. Yang pastinya jadwalnya kan Yang sudah, paling bawah itu kan Pak, yang paling bawah itu. jadwalnya kan sekarang sudah muncul tuh, walaupun Iya, kosong tuh tempat iya masih jadwalnya. kosong Pak. Masih kosong, Nah, iya. kalau sudah muncul itu, berarti Ibu sudah mengikuti. Kecuali yang Oh, tidak ada tuh jadwalnya di situ, itu belum mengikuti. iya. Oh iya. Nah, karena di historinya itu biasa minus 1 hari baru ada historinya. Oh gitu ya. Oh iya ya Pak. Oh, terus masih ada Pak Tabe. Itu kan waktu pas ikuti ujian kan waktu pas buka itu daftar UKPPG itu kan langsung muncul ganti password. Update. Iya, update password. Nah, itu nanti update passwordnya saya tidak ubah lagi di UKIN ya, Pak? Enggak, Atau beda masih beda saya password. gunakan ya? Beda. Oh, beda ya, Pak. Nah, Oh, jadi di nanti Booking itu enggak ada nanti lagi di update. UKIN masih. Oh iya, Pak. Mengerti, Pak. Nah, oke. Ada lagi? Oke, Panglima. Silakan Bapak Panglima. Kenapa Bapak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Khairul Hadi dari Sumatera. Oh, saya kira Panglima betul. Bukan Pak, itu cuma nama ininya, akun sosmednya aja, akun Oh YouTube-nya. iya, iya. Oke, Pak, saya mau bertanya, ini kan kemarin sudah nyoba buat video, tag video Pak ya. Nah, itu kan kelebihan 10 menit, itu apakah diulang atau tetap di... Nah, terus yang kedua, tadi kan katanya video itu harus tidak boleh goyang Pak ya. Nah terus apakah harus video itu kan banyak yang berseliweran, video-video itu ada yang kegiatan siswa itu zoom atau siswa apa video itu kameranya muter atau gimana Pak gitu. Nah dulu Pak minta penjelasannya Pak. Terima kasih Baik, Pak. sama-sama. Oke. Untuk kita pertama dulu ya. Yang kelebihan itu. Untuk kelebihan videonya kalau misalnya 10 menit itu enggak apa-apa. Misalnya nih sampai di tahap terakhir, baru di menit ke 70 baru ditutup. Ya kan? Baru di materi penutupnya. Nah itu boleh-boleh saja. Yang sampai di cut, enggak sampai di tahap penutupnya. Karena kan ada 3 poin nih yang diutamakan. Pembuka, inti, dan penutup. Tuh, ya kan? Nah, jangan sampai ada salah satunya yang tidak ada ini. Gitu. Jadi itu enggak apa-apa. Kemudian untuk titik fokusnya.
Titik fokusnya itu kalau bisa disatukan, disimpang aja di satu sisi untuk kameranya supaya nggak repot-repot gitu. Tapi kalau memang mau mengambil seluruh ruangan, itu usahakan jangan goyang videonya. Misalnya nih mengambil gambar dari sisi kiri ke sisi kanan. Ternyata pada saat bergeser itu banyak sekali goyang-goyangnya. Nah, itu ndak fokus namanya. Tapi kalau misalnya tidak ada goyang-goyang, digeser aja tanpa bergoyang, itu boleh-boleh saja. Gitu. Tetap fokus. Nah, tapi kalau misalnya goyang ke kiri, goyang ke kanan, nah, itu tidak dalam kategori fokus lagi. Gitu, Pak Panglima. Bagaimana, Pak Panglima? Kok mood? Diaktifkan, Pak. Ah iya sudah. Tadi ketemu Oke. emailnya Pak, untuk email uploadan itu Hmm. emailnya kah email pribadi atau email yang akun belajar Pak? Kalau yang akun belajar kan space drive-nya itu 100 Ah, GB. Salah. ah, oke. Nah, Apa gini, tadi apa gimana Pak? untuk email sebenarnya ini, untuk drive-nya ini tergantung dari settingannya, gitu. Itu tergantung dari caranya Bapak Ibu membagikan. Kalau aksesnya di tahap terakhir tadi dibagikan untuk semua orang, itu saya rasa biar email belajar ID maupun yang lain itu tetap sama, gitu. Tergantung dari pembagiannya saja. Oke, berarti tergantung kita waktu pembagian linknya itu Pak ya? Nah, tergantung dari aksesnya. Karena kan kalau belajar ID itu ada 3 bagian tuh. Ada dibatasi, Iya, ada khusus untuk yang di dalam akun belajar. komunitasnya aja. Iya. Nah, kemudian yang terakhir itu siapa saja. Nah, kalau misalnya kita klik siapa saja itu bisa aja. Semua email begitu. Oke, siap. Nah, jadi tetap Bapak Ibu pilih yang terakhir. Siapa aja gitu. Karena itu sebenarnya lebih bagus lagi karena kapasitasnya tinggi. Walaupun sebenarnya itu uploadnya lama. Berarti ini Pak ya, kita pilih sesuaikan aja Pak ya. Hmm, yang pentingnya yang tahap terakhir Oke, siapa saja dipilih. Karena kalau hanya di komunitas belajar ID, itu misalnya Bapak Ibu yang menilai itu ternyata tidak masuk dalam kategori belajar ID, itu tidak bisa diakses. Gitu. Itu nanti apakah ini Pak, misalkan link itu nggak bisa kebuka, apakah disampaikan pihak pengawas pengujinya atau sampai pengumuman kelulusan itu Pak? Disampaikan oleh admin, tapi saya berharap jangan ada masalah seperti itu. Capek juga kita menyampaikannya. Iya. Mudah-mudahan Pak. Nah, nah, saya berharap tidak ada masalah begitu. Iya. Oke, terima kasih Bapak Raud untuk Sama-sama. info-infonya. Iya, Allah muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Ya, Budina, Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang profil pada saat mendaftar UKPPG. Di situ kan ada ubah foto. Itu Mm-mm. yang pada saat lapor diri atau dirubah yang menggunakan dasi dan jilbab hitam. Karena foto saya pada saat lapor diri itu jilbab putih, Pak, dan tidak menggunakan dasi.
Sesuaikan aturan BP3 yang ada di dalam akun UKPPG-nya. Itu harus menggunakan dasi, jilbab hitam, hitam putih. Oh, berarti Jas. dirubah ya Pak, foto kembali. Ah, ah, Iya, gitu. baik Pak, terima kasih. Terus saya mau tanya lagi Pak Ah, tentang videonya. Kemarin ada teman yang kurang 3 menit. Apakah ulang atau tidak apa-apa? itu kalau solusinya hanya sedikit itu enggak apa-apa. Iya, baik Pak, terima kasih. Ah, sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm. Busuk nih. Ramlah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak, kan pada saat saya ambil video, ada salah satu siswa yang berdiri di kursi. Pada saat itu, vid- pada saat itu dia mau bergabung ke kelompok yang lain. Kan membentuk kelompok, tapi mau bergabung ke kelompoknya. Tapi dia berdiri di kursi. Apakah saya harus mengulang atau tidak menjadi masalah itu Pak? Itu kelas 2 Pak. Jadi susah. Ya enggak Ini apa-apa, saya sesuaikan ajak aja kelas kondisi. 2. Itu Jika Pak, kondisinya karena memang masalahnya seperti itu itu, ya enggak apa-apa. dekat dari kamera. Tertangkap kamera, dia berdiri di kursi. Antusias sekali mau bergabung ke kelompoknya. Dia berdiri di kursi. Jadi masalah itu Pak. Enggak masalah, Ril. Sesuaikan dengan Oh, kondisi. iya Pak, makasih banyak. Nanti di video utuhnya Assalamualaikum. baru di-cut. Video editnya. Di-cut Video aja edit, nanti. video editnya. Ah, Oh iya. Ya Pak, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah enggak ada? Masih ada ya? Nur Alifah. Ibu Nur Alifah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, untuk itu apakah yang studi kasusnya sudah langsung dikasih masuk di bawahnya modul atau tidak? Studi kasusnya itu nanti dikerjakan pada saat UTBK. Oh, berarti tidak digabung di modul yang akan diupload sebelum video itu ya Pak? Enggak. Nanti dijawab langsung Oh di iya. UTBK. Dia masuk dalam kategori Oh iya soal. Pak, terima kasih. Oh ya. Ya baik Pak, terima kasih. Kemudian untuk video kemarin itu saya sempat keluar 2-3 detikan lah dari kamera itu. Jadi sama teman itu langsung digeser ke siswa yang presentasi, yang menyimpulkan. Apakah itu tidak jadi masalah karena saya keluar dari Enggak jadi masalah selama videonya fokus. Gitu. Oh iya. Tapi kalau yang misalnya yang dinding sebelah juga tidak kelihatan full, hanya sedikit-sedikit, tidak jadi masalah juga ya Pak? Enggak masalah. Oh iya. Kan kita fokus ke satu objek, yaitu mengajar dan juga individunya. Oh iya. Baik Pak, terima kasih banyak. Sama. Ya, Assalamualaikum. Salam. Udah, enggak ada. Ibu, oh Bapak lagi. Sudah Ibu kan? Bapak Muhammad Syahrul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini Pak, saya mau pertanyakan. Ini pertanyaannya teman-teman sebenarnya ini di grup Ah, WA. Pada saat pengambilan video utuh, apakah itu Pak dimasukkan keterangannya pada saat ini mau diedit, masukkan keterangannya kegiatan awal, kegiatan inti atau kegiatan akhir di video utuh itu Pak. Oke. Di video Kemudian yang ada kedua lagi? Pak, lanjut. Nah, ini Pak yang berkaitan dengan email yang di UKPPPG dengan yang ditempati upload nanti apalagi namanya upload videonya itu apakah harus sama Pak atau boleh beda? Kasih sama. Oh, dikasih sama Pak. Ah, Oh iya. itu Terima aja. kasih banyak. Ya Pak, terima kasih banyak itu saja Pak. Oke. Kita masuk di video ya. Video itu. Video itu tidak boleh dikasih keterangan apapun. Ya, jadi video utuh itu Oh, memang video itu nggak boleh dikasih keterangan. tidak boleh. Oh iya Pak, paham Pak. Ada saatnya Ibu berkreasi di video edit. Gitu. Jadi jangan memberi keterangan apapun di video utuh. Misal nih ditulis, ini kegiatan ini di video utuh. Nah, itu enggak boleh. Kecuali kalau di video edit, misalnya pembuka, dikasih keterangan di situ. Pembuka. Nah, itu boleh-boleh saja. Karena itu adalah video edit. Nah, gitu. Oke, Pak Muhammad Sahrul. Jadi real Pak ya, utuh. Oke. Ada lagi? Sudah enggak ada? Aman ya? Bentar lagi ya. Aman ya? Oh, Ibu Pausia. Silakan, Ibu Pausia. Saya dari Bengkulu, Pak, mau nanya ini. Untuk video yang 30 menit itu pakai perkenalan tidak, Pak? Boleh. Karena itu Nah, adalah video perkenalan edit. itu apakah kita menunjukkan KTP atau hanya perkenalan dengan kartu ujian aja? Kartu ini, kartu pas yang udah daftar UKPPG. Baik. Kalau misalnya mau dikasih masukan perkenalan di dalam video edit, itu sebaiknya menggunakan KTP dan juga bukti UKPPG-nya. Oh, begitu ya, Pak ya? Nah, kalau memang mau dimasukkan perkenalannya. Nah, tapi kalau enggak mau masukkan perkenalan juga enggak apa-apa. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Sudah enggak ada? Ibu Amar Ma'ruf mau bertanya? Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nirmawati, Pak, dari izin bertanya. Kemarin hari Jumat kami pengambilan video. Sementara kami menjelaskan materi melalui presentasi, Pak, tiba-tiba mati lampu, Pak. Tiba-tiba mati lampu, LCD-nya mati. Sementara kami menjelaskan materi. Menurut Bapak itu kami bikin video ulang apa bagaimana, Pak? Gini, Bu. Ya. Kalau Ibu menggunakan sesuatu media pembelajaran, baik itu yang sifatnya digital maupun yang tidak digital, itu kalau misalnya pada sekarang itu seharusnya
dari awal digital ya sampai akhir digital, misalnya gitu. Tapi kalau misalnya Itu di ya, Pak. tengah-tengah ternyata digitalnya itu terkendala, maka Bapak Ibu itu bisa menggunakan media Iya. sederhana. Nah, pengganti dari media digital itu, gitu loh. Misal nih, Bapak Ibu itu Pada saat itu, Pak, kami lanjut materinya. lanjutnya itu dengan Pada menggunakan saat itu kami lanjut menyampaikan materi, Pak. Seperti itu. Eh, PPT-nya itu, Pak, cuman ada di pada saat kami menyampaikan materi. Setelah itu ada kegiatan anak-anak, kegiatan kelompoknya, Pak, seperti itu. sudah tidak menggunakan media lagi, media Iya, presentasi. iya. PowerPoint-nya cuman digunakan pada saat menyampaikan materi, Pak. Apa maksud saya pada saat menyampaikan materi itu, selesai menyampaikan baru Ya, mati lampu ya atau pada saat penyampaian? pada sementara, Pak, belum selesai materi ditampilkan semua. Jadi saya lanjutnya menyampaikan materi yang dari saya langsung, bukan dari PowerPoint, Pak, seperti begitu, Pak. Nah, itu enggak apa-apa sebenarnya. Cuma kalau ibu ini hanya apa namanya? Hanya solusi aja. Kalau misalnya Bapak Ibu itu menggunakan media digital pada saat membawakan materi dan Iya, ternyata di pertengahan pembawa materi itu terjadi kendala atau mati lampu, maka iya, itu Pak. bisa dialihkan dengan menggunakan media lain. Gitu. Iya, Misalnya, kami seperti itu, Pak. Kami seperti itu. Kami ambil contoh yang lain. ya boleh yang Ya, sangkut paut dengan materi itu kan. jadi kami, Pak. Iya, materinya kebetulan bangun datar. Ah, Contoh-contohnya baru satu sudah ditampilkan di PPT, tiba-tiba mati lampu. Jadi saya ambil buku-buku tulis siswa untuk menyampaikan bahwa ini adalah bangun datar persegi panjang seperti itu, Pak. Untuk itu melanjutkan. enggak apa-apa, tapi alangkah lebih baiknya itu menggunakan media sederhana. Oh, seperti itu ya. Tapi untuk menampilkannya itu dengan menggunakan buku belajar itu juga enggak apa-apa. Iya. Itu. Gimana, Pak? Kalau misalnya menggunakan media buku juga itu enggak apa-apa. Ya, Karena kan terkendala saat mati lampu. Ibu ini benar. berinovasi, atau berinisiatif untuk menampilkan media buku. Maaf, Pak, tidak ada suara, Pak. Oh iya, jaringan saya nih.